Berkembangnya teknologi dan semakin maraknya pengguna media sosial, maka ruang untuk berpendapat juga semakin luas. Tidak hanya portal berita yang saat ini menyediakan ruang interaksi, kolom komentar pun menjadi salah satu ruang interaksi. Apa yang kalian ketahui tentang literasi media? Literasi media merupakan bentuk kemampuan dalam mengakses, menganalisis, mengevaluasi, hingga mengkomunikasikan informasi dari berbagai bentuk media. Secara umum, literasi media dapat dipahami sebagai seperangkat perspektif yang digunakan saat mengakses media massa. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui kondisi literasi media saat ini. Menurut Indeks Literasi Digital Indonesia, budaya digital mendapatkan skor tertinggi 3,90, etika digital mendapatkan skor 3,53, dan kecakapan digital mendapatkan skor sebesar 3,44. Kemudian, keamanan digital mendapatkan skor terendah 3,10 atau sedikit di atas sedang. Dalam laporan We Are Social and Hootsuite, berikut ini media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Apa saja dampak media digital? Ada dampak negatif dan ada pula dampak positif. Tadi kan sudah ada dampak negatif dan positif, dan ini yang merupakan dampak negatif. Banyak banget kasus kriminal dan konflik yang kita temui di media online, seperti penipuan, pembunuhan, cyberbullying, dan masih banyak lagi. Karena itu, kita harus memiliki kebijakan dalam menggunakan media online. Selanjutnya, ini dari dampak positif, yaitu dapat membantu dalam berkomunikasi, untuk marketing atau berjualan. Media online lainnya ini juga sangat berguna untuk sebagai sarana ilmu pengetahuan. Apa saja sih manfaat media digital? Berikut ini ada beberapa manfaat media digital. Yang pertama, peningkatan jangkauan seperti surat kabar cetak. Yang kedua, menambahkan informasi. Yang ketiga, mengembangkan bisnis. Dan yang terakhir, membantu sesama seperti mencari orang hilang, jodoh, dan memberi donasi. Oke, selanjutnya kita bahas bahaya apa saja sih yang terdapat di media digital. Yang pertama, kecanduan. Jika menggunakan media sosial, itu secukupnya saja ya. Jangan sampai kalian kecanduan, karena itu bisa mempengaruhi fisik dan psikis kalian loh. Dan yang kedua, lupakan waktu. Ini nih yang paling penting. Soalnya banyak yang menyesal karena hanya menyiapkan waktunya hanya untuk bermain game dan sosial media, yang akhirnya berpengaruh buruk bagi pendidikan dan masa depannya. Jadi, kalian harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan yang terakhir, bahan kejahatan. Kalian tahu gak sih kalau sosial media itu juga banyak penipuan dan bisa berakibat pembunuhan loh. So, jangan gampang percaya sama orang yang gak kita kenal. Selanjutnya, ada keuntungan dari literasi digital. Kira-kira apa saja sih itu keuntungannya? Dengan menggunakan literasi media digital, kita dapat menghemat waktu yang dulunya mengerjakan tugas hanya dapat lewat offline, sekarang semuanya bisa dijangkau menggunakan online. Dapat belajar lebih cepat dengan melihat fakta, kata-kata baru, dan figur. Dan menghemat uang dengan hanya melihat barang-barang dari situs dan tidak harus ke tempatnya langsung. Selalu memperoleh informasi terkini dengan berita yang cepat melalui online, selalu terhubung dengan semua orang melalui sosial media, dan membuat keputusan yang lebih baik dengan cara membandingkan menggunakan data-data yang ada dan dapat membuat Anda bekerja, karena pada era sekarang hampir semua pekerjaan membutuhkan orang yang memiliki kemampuan dalam komputer. Selain itu, literasi media digital juga memiliki kerugiannya loh. Kira-kira apa saja sih kerugian yang dimiliki media digital?
tekanan dan euforia kebebasan pers. Dengan adanya kebebasan, sehingga ada pula ruang demokrasi di media menjadi lepas kendali, khususnya kebebasan dalam berekspresi di ruang media massa atau menanggapi akses dari beragam konten media saat ini. Konsumerisme media ada kecenderungan sikap masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif terhadap konten media sehingga mempengaruhi sikap kritis terhadap media. Baik, yang selanjutnya ini ada contoh literasi media. Mencari sumber informasi yang bersifat ilmu pada website yang terpercaya seperti kita mencari jurnal di Google Scholar maupun yang lainnya. Mencari berita untuk diri sendiri dan keluarga yang paling valid didampingi dengan fakta dan mendampingi anak dalam mengakses informasi di dunia maya. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.